selamat datang di podcast dadakan kita. Kenalin, aku Aisyah. Aku Adit. Aku Alvira. Aku Syarifah. Dan aku Tasya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas suatu topik yang sebenarnya itu dekat banget dari kehidupan sehari-hari kita, tapi masih banyak yang sering dilupain teman-teman, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, tapi teman-teman, untuk hari ini dan khusus kali ini gak cuma ada kita doang dari mahasiswa ITBI. Nah, kita hari ini ada tamu spesial dari kepolisian, teman-teman. Oke, halo Bapak. Ya. Bapak, Abang, atau apa panggilannya? Boleh dipanggil abang aja sih. Abang aja, oke. Jadi di sini ada Bang siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Bribtu Muhammad Ramadan. Saya bekerja di Kesatuan Polres Indragiri Hulu. Oh, di sini Polres Indragiri Hulu, Rengat, teman-teman. Oke, makasih banyak ya Bang Ramadan ya, sama-sama. udah mau datang ke podcast dadakan mahasiswa ya teman-teman. Karena untuk ini tugas kuliah Abang, iya PKN. Iya betul. Oke. Baik, mau tanya dikit nih Bang. Jadi polisi itu awalnya karena cita-cita atau gimana sih? Ya, pada awalnya karena keinginan juga ya, kayaknya keren nih jadi polisi. Kemudian karena cita-cita juga. Di balik pekerjaan juga ya sebagai bukti pengabdian lah gitu. Berarti nggak cuma kerja tapi juga bentuk pengabdian kita lah gitu ya Bang. Oke Bang, langsung aja nih Bang. Ya. Jadi sebenarnya hak dan kewajiban sebagai warga negara itu apa sih Bang kalau menurut Abang? Iya, yang pertama hak itu kan sesuatu yang harus kita dapat. Kemudian kewajiban itu ya sesuatu yang harus kita berikan kan gitu. Jadi ada timbal balik lah. Ada yang kita dapat, tentu ada yang kita kontribusikan juga seperti itu. Iya, jadi dua-duanya memang harus seimbang ya Bang. Nggak bisa kalau misalnya kita cuma nuntut haknya aja. Rugi dong kalau gitu ya. Masa maunya hak aja, nggak mau kewajibannya kan gitu. Lanjut Bang hak. Kemudian bisa saya jelaskan sedikit. Untuk hak ini kan banyak ya sebetulnya, dari perlindungan hukum, kemudian pekerjaan, kemudian pendidikan. Kalau di sektor pendidikan itu biasanya kayak ada bantuan BOS gitu kan, dari tingkat SD sampai SMA itu biasanya ada bantuan BOS dan BOS. Kemudian Kayak KIP gitu ya. KIP, Kartu Indonesia Pintar. Yes, betul. Kalau di kalangan universitas itu biasanya kayak apa itu? Beasiswa super semar dulu kalau ada. Kalau sekarang tak lah ya, apa itu beasiswanya. Kemudian untuk setelah pendidikan itu ada kebebasan beragama. Di kebebasan beragama ini ya semua itu tergantung keyakinan dan masyarakat sendiri, bukan masyarakat sih, kayak apa individu yang memeluk dan beribadah menurut keyakinannya. Boleh ada tak apa-apa. Kemudian Ambil aja sendiri. ada hak berpendapat. Nah ini berkaitan langsung dengan mahasiswa nih, hak berpendapat kayak orasi, demo kan biasanya banyak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kan gitu. Tapi juga dengan harus dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku lah kan gitu. Tidak anarkis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada iklan sedikit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Lanjut. Kemudian Oke, kesehatan. Kesehatan kayak apa ya? Kayak BPJS. BPJS ada juga. Jadi gitu. Kemudian satu lagi politik. Politik ini berkaitan dengan hak kita memilih kan. Oh iya, betul. Udah coblos. Bisa udah ini mahasiswa bisa. Kebetulan kalau Polri nggak ada milih. Oh iya. Jadi cukup ngejaga itu. Iya, cukup jagain aja. Nah, kalau di lapangan nih Bang, hak warga yang paling sering dilindungi itu apa ya? Yang paling dilindungi sih ya apa ya? Kayak hak korban lah.
ketika ada suatu tindak pidana kan tentu ada kerugian di dalamnya, ada pelaku sama ada korban, dan korban itulah yang harus kita lindungi, dan untuk pelakunya harus kita berikan kepastian hukumnya kan gitu. Nah, karena Polri kan berada di sektor bidang penegakan hukum. Nah, seperti itu. Oh, berarti kalau kita ngerasa dirugikan, kita perlu melapor. Oh iya, sekarang juga ini bukan memberikan informasi. Kalau Polri sekarang kan ada call center 110. Oh iya. Call centernya 110. Call center polisi itu memang. Itu didengar bisa? Bisa dong. Bisa. Di mana-mana juga bisa, kalau tinggal nelpon aja gitu. Kalau ada ular, telepon. Ular. Oh, damper. Beda. Jadi kalau biasanya contoh untuk nelpon call centernya itu apa gitu? Selain maling atau ya suatu tindak pidana lah, kayak ada sesuatu yang memerlukan pertolongan. Nah, kan gitu intinya. Oke. Kalau kewajiban nih Bang, boleh dijelasin sedikit nggak Bang itu apa aja dan contoh-contohnya Bang? Kalau kewajiban tadi kan udah dijelasin juga, kewajiban itu sesuatu yang harus kita berikan kan gitu kan. Yang pertama kewajibannya itu sebagai warga negara, yang pertama ya menjunjung tinggi HAM, hukum gitu. Kemudian bela negara, kayak bela negara sesuai dengan kayak mahasiswa itu berarti kan bisa juga kayak ikut olimpiade. Itu kan berarti kan membela negara pada bidangnya. Kemudian ada juga pajak nih ya, pajak yang sering pajak, bayar pajak. Bayar pajak. Lanjut. Berarti kalau untuk pajak nih Bang, kalau misalkan ada beberapa oknum yang nggak membayar pajak itu gimana Bang? Biasanya ya mungkin sedikit saya jelaskan ya. Kalau pajak kan ya ada bidangnya sendiri. Kalau pada kulit-kulitnya ya mungkin saya bisa sedikit menjelaskan. Ya kalau pajak itu kan memang dipaksa gitu kan. Ya kontribusi kita terhadap negara apa yang udah kita dapatkan. Kayak kekayaan itu seperti kendaraan bermotor gitu kan, ada pajaknya tuh. Berarti kan harus kita bayar pajaknya. Oke, masuk ke contoh kasus nyata nih Bang. Apa contoh kasus nyata yang paling sering terjadi? Kayak sama mahasiswa nih banyak nih di jalan-jalan area Rengat nih, lampu merah jadi hijau semua nih, melawan arus. Nah kan gitu. Kemudian nggak pakai helm gitu ya, banyak lah sebetulnya gitu kan ya. Semua itu kan tentang kesadaran individu itu sendiri, atau mau tertib berlalu lintas atau enggak gitu kan. Tapi ya kita harapkan ya, saya sebagai Polri gitu kan, kalau bisa ya harus pakai helm lah, mematuhi peraturan lalu lintas gitu yang ada. Ya hal-hal kecil itu kan bersangkutan dengan keselamatan kita juga kan gitu. Betul sekali. Apalagi sekarang udah wajib helm ganda ya. Ya benar. Tapi Aisyah dengar-dengar juga kalau berkendara motor misalkan kan, motor itu wajib menggunakan sepatu ya Bang? Emang iya Bang? Enggak lah ya, enggak Oh boleh. enggak, itu disarankan mungkin ya. Iya. Itu kan semua Safety first. Anjuran itu pasti berkenan dengan keamanan pengendara sendiri. Betul kan, gitu. sekali. Oke, berarti enggak wajib ya teman-teman, tapi disarankan. Oke. Nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal itu. Enggak pakai motor? Dan kaki ya. Kendara itu namanya. Kaki. Oke, kalau menurut Abang, kita yang sebagai mahasiswa nih, apa sih yang harus dilakuin biar kita tuh lebih sadar akan hak dan kewajiban gitu? Lebih sadar. Iya. Yes, kita ini. Ya semuanya ya dari diri sendiri. Apakah mau sadar atau enggak? Sadar. Kalau sadar ya mungkin mereka ikut apa yang dianjurkan kan gitu. Gitu aja sih. Jadi kalau dari kita tuh nggak ada keinginan buat pengen peduli atau sadar akan hak dan kewajiban tuh Ya, nggak susah bakal juga. bisa Susah juga ya. juga. Semuanya kan memang dimulai dari diri sendiri. Betul, ya, sekali. tergantung individu. Tergantung individu, benar. Oke, ada lagi teman-teman yang pengen nanya?
Cukup. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di akhir podcast. Makasih ya Bang Ramadan Terima udah kasih, mau Bang. Sama-sama. sharing banyak banget untuk kita dan juga teman-teman yang lagi nonton, dan mungkin ada Ibu Risanti yang lagi nonton. Halo Ibu. Ini benar-benar nambah wawasan kita semua ya teman-teman. Nah, Semoga juga untuk pembahasan kita ini, semoga kita semua dan rakyat Rengat dan rakyat Indonesia itu lebih sadar lagi akan hak dan juga kewajiban warga negara. Oke, baik teman-teman. Kami dari kelompok 3, Aisyah, Adit, Tasya, Alvira, dan juga Syarifah pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.